Oke, silakan Adrian. Keren lah pokoknya. Ini udah bisa dimulai ya? Ya, mulai. Ya, selamat malam Pak Pendeta dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah Malam Adrian. Terima kasih sudah bergabung di room Zoom hari ini. Jadi mari kita mulai kebaktian kita. Mari kita buka dengan doa syukur. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di ruang Zoom hari ini. Berkati kami supaya dalam memulai kebaktian ini semuanya lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga Pak Erik yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu ini dapat guna bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Untuk nyanyian pembuka, mari kita angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus
Selanjutnya, mari kita Baik, membaca. saudara, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sertai kami dan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman itulah yang menuntun kami. Urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kemuliaan nama-Mu boleh menjadi nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul Rencana Paulus. Begini katanya. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang, aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai pada hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam setiap peristiwa hidup kita, maka ada banyak hal, kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang terbuka. Sehingga kalau kita pun juga mengatakan satu hari itu pasti 24 jam. Satu minggu pasti 7 hari. Tetapi saudara-saudara, 24 jam yang untuk semua orang sama 24 jam. Tidak ada beda. Tetapi yang membedakan adalah hasilnya. Apakah 24 jam ini adalah sebuah peluang? Apakah 24 jam ini pun juga adalah sebuah kesempatan bagi kita? Ataukah juga 24 jam ini adalah sesuatu yang kemudian kita lalui? Dan atau semuanya berlalu begitu saja? Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengingat ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Nah karena itu saudara, dalam 24 jam itu maka ada orang yang kemudian menggunakan 24 jam itu misalnya 10 jam untuk tidur, 5 jam untuk bercanda, lalu kemudian 5 jam untuk bermain-main, lalu kemudian 4 jam untuk mengurus dirinya sendiri, entah mandi, entah bersih-bersih, entah makan, entah apa gitu ya. Karena itu saudara, makannya maksudnya 4 jam itu enggak satu kali makan 4 jam, kan satu kali makan kan 3 jam. Satu kali makan kan kita makan satu hari 3 kali. Gitu ya, satu hari kita makan 3 kali, tapi dia makannya kalau setiap makan santai gitu ya, sambil ngelamun atau sambil main game atau sambil apa, sehingga makannya satu kali makan aja 1 jam gitu. Jadi 4 jam dia hitung gitu ya, 3 kali makan berarti 3 jam, 1 jam lagi buat mandi, buat urus dirinya sendiri. Satu hari kan mandi 2 kali. Kalau dia mandinya santai gitu kan, wah sambil nongkrong sambil ngapain kayak bisa 1 kali mandi setengah jam. Nah, saudara, jadi orang ini 24 jam dilewati begitu saja.
Gitu ya, dilewati dengan kemudian ya berlalu aja semuanya, enggak ada yang sesuatu yang produktif. Gitu ya, tapi ada orang yang kemudian mengatakan, wah 24 jam. Lalu kemudian dia pakai 10 jam untuk bekerja, 10 jam untuk melakukan penelitian. Lalu kemudian 10 jam lagi, lalu kemudian 10 jam dia pakai penelitian, lalu 4 jam lagi dia pakai untuk membaca buku. Ya, lalu kemudian 2 jam dia pakai untuk bermain-main dengan keluarga, 1 jam untuk urusan dirinya sendiri. Saudara, orang menggunakan 1 jam yang satu adalah untuk santai-santai, tetapi menggunakan orang lain kemudian dalam waktu yang 10 jam untuk bekerja keras, untuk menghasilkan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Maka saudara, meskipun satu hari 24 jam, sama-sama 24 jam, tapi hasil kita bisa berbeda. Apa yang terjadi, saudara, dengan bagian Alkitab kita pada saat ini? Dalam Alkitab kita, Rasul Paulus dia mengatakan dalam perjalanan penginjilannya, ya, dalam perjalanan penginjilannya dia mengatakan saya mau ke Makedonia, ya, adalah sebuah kota. Tetapi ketika saya mau melintasi Makedonia, saya mau mampir dulu ke Korintus, ya, sebuah kota. Nah, di Korintus ini apa yang dia mau katakan? Kalau mungkin saya akan tinggal dulu di Korintus selama musim dingin. Kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan berkenan dalam perjalananku, aku mau tinggal di Korintus nih. Itu masih rencana. Jadi nanti misalnya dia mengatakan kalau sekarang bulan April, mungkin dia akan mengatakan kalau Juni nanti saya akan ke Makedonia, tetapi saya akan mampir dulu ke Korintus. Tapi selama musim dingin itu ya kira-kira 3 bulanan lah. Gitu saya mau nanti saya mampir dulu deh tinggal di situ. Kenapa? Ada kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Karena itu saudara yang kekasih, kemudian kita menyelidik pekerjaan apa sih yang dimaksud? Apa sih yang disebut dengan pekerjaan besar dan penting? Saudara, nanti kalau kita berkenan membaca, saudara-saudara membaca semuanya gitu ya, dari konteksnya kitab Korintus, 1 Korintus, maka kita bisa melihat betapa bahwa apa yang disampaikan yaitu menginjili, apa yang disampaikan yaitu berita Injil, apa yang mau dikatakan adalah sebuah kesempatan. Jadi kesempatan bagi Paulus itu adalah menyampaikan berita Injil. Jadi yang disebut dengan kesempatan besar yaitu bagi Paulus adalah dia mau mengajar. Kesempatan besar bagi Paulus itu adalah ketika dia mau menyampaikan berita Injil, yaitu berita tentang kabar baik. Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit. Saudara, Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang naik ke surga, dan Yesus juga yang mengutus Roh Kudus. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka peristiwa kebangkitan ini adalah menjadi peristiwa yang penting. Saudara, untuk apa kita jadi orang Kristen? Ya kan? Kenapa kita menjadi orang Kristen? Bukan hanya sekedar, karena bapak ibu saya, kakek saya Kristen, lalu saya Kristen. Itu bukan sekedar itu. Tapi ketika misalnya kalau saya seumur dulu, ya seumuran kamu, waktu masih remaja, itu saya juga sama, masih remaja dulu waktu katekisasi. Orang kalau nanya di sekolah, ya saya sekolah negeri, kenapa gue jadi Kristen? Yaitu ya saya memilih Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kenapa? Karena di dalam Kristen, di dalam Yesus itu saya percaya akan kebangkitan. Ya, saya percaya orang mati itu bahwa orang mati itu akan bangkit dan dibangkitkan. Dan kebangkitan itu bukan menjadi sebuah cerita, bukan menjadi sebuah dongeng, tetapi kebangkitan itu adalah kebangkitan yang nyata di dalam Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu mati benar-benar mati dan bangkit benar-benar bangkit.
untuk menyatakan bahwa peristiwa kebangkitan itu bukan peristiwa yang bohong. Peristiwa kebangkitan itu bukan sebuah cerita atau isapan jempol, tapi peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa yang nyata. Kan peristiwa kebangkitan itu juga tidak hanya terjadi kepada Yesus, tetapi juga kepada orang yang namanya Lazarus. Yang Lazarus itu pun juga adalah orang yang sungguh-sungguh dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dan Yesus sendiri juga bangkit. Karena itu saudara, kalau Yesus mampu bangkit, maka dia pun juga pasti mampu untuk membangkitkan orang mati. Sama seperti Lazarus dibangkitkan. Nah karena itu peristiwa kebangkitan ini bukan hanya sekedar sebuah cerita masa lalu, tapi ini yang diberitakan. Ini yang menjadi pokok berita dari kehidupan iman Kristen. Kenapa? Karena iman Kristen tanpa kebangkitan Yesus adalah iman Kristen yang sia-sia. Karena itu apa yang Paulus katakan, ya, di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, yaitu menyampaikan berita Injil. Ya, menyampaikan kabar berita tentang Yesus yang bangkit, dan itu penting. Ya, meskipun banyak sekali penentangnya. Tapi bagi Paulus itu bukan persoalan. Karena dia tahu, ya, pekabaran Injil itu adalah karya Tuhan yang dikerjakan di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, melalui firman Tuhan kita ini kita belajar. Yang pertama, saudara, apa yang paling penting dalam hidup? Ya, silakan kamu bertanya apa yang paling penting dalam hidupmu sebagai anak remaja. Apakah cita-cita itu penting buat kamu? Itu pertanyaan. Ya. Jadi ketika kamu masih remaja, ya saya juga dulu mengalami hal sama seperti kamu. Gitu, maka ada banyak hal yang saya pikirkan. Gitu ya, ada yang banyak hal. Di satu pihak saya mau menikmati hidup masa remaja saya. Kamu pun juga harus menikmati hidup masa remaja. Sayang banget. Masa remaja itu nggak akan balik lagi deh. Gitu, kalau kamu sekarang umur 18, umur 20 itu nggak akan kebalik lagi. Nah, waktu itu akan berjalan dan terus berputar dan terus bertambah umurmu. Gitu ya. Kalau misalnya orang seumuran saya, lalu kemudian jalan-jalan di mall, jalan-jalan tuh canda gitu ya, terus apa? Ya, orang bilang, "Pak, udah lewat dong." Itu ya. Nah, tetapi kalau kamu masa remaja, ya apa yang kamu senang? Itu sama seperti kita pengkhotbah, "Hei, gitu ya, bersukacitalah pada masa mudamu." Gitu. Nikmati hidupmu. Gitu ya, kamu gembira, kamu sukacita, kamu, wah, saya ingat dulu masih seumuran kamu. Tapi lebih kecil lagi SMP kok saya belajar. SMP itu saya belajar sepatu roda. Wih, ya main sepatu roda. Oh, dari pagi main sepatu roda. Senang banget gue bisa main sepatu roda. Terus ketika SMA, gitu kan diajak teman-teman main baseball, ikut main baseball. Rame main baseball, kayak main kasti lah. Gitu ya. Nah, udah main baseball, aduh nanti wah diajak main teman apa, enjoy. Begitu mahasiswa, saya hobi musik, saya diajar main musik terus, gitu. Tetapi saudara, meskipun saya menikmati hari-hari saya, punya kewajiban. Kewajiban itu apa? Ya saya belajar. Saya bertanggung jawab untuk hidup dan masa depan saya. Sepenuh-penuhnya saya bertanggung jawab dengan masa depan saya, apa yang harus saya lakukan. Karena itu di satu pihak saya main-main, menikmati hidup saya, tetapi di pihak lain saya pun juga kuat belajar. Belajar ya belajar waktunya. Gitu kan. Lalu di pihak lain, saudara, saya menikmati hari-hari saya untuk pelayanan. Gitu kan, untuk melayani Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Melalui pelayanan musik saya juga berguna untuk anak-anak, makanya kebaktian pemuda, kebaktian remaja.
pelayanan musik saya pun juga saya ngiringin musik di kebaktian atau bikin vokal grup, bikin apa. Itu ketika saya jadi pendeta juga saya ngiringin kebaktian, ngiringin apa gitu. Ya saya manfaatkan ketika masih muda pun juga kita belajar selalu kreatif dan apa. Saudara, hidup adalah kesempatan. Ya kalau kata lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani. Kesempatan untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Kesempatan untuk apa? Melakukan perkara. Kenapa, saudara? Karena kita yakin apapun yang kita kerjakan dengan baik, pasti hasilnya baik. Jadi kalau kita melakukan segala perkara, melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita, yang memanfaatkan segala sesuatu dengan baik, ini terutama waktu ya, kita memanfaatkan waktu segala sesuatu dengan baik, itu maka hasilnya juga, saudara, sekarang ini, waduh, memang benar ya, kita ini floating information, jadi apa namanya, banjir informasi, yaitu bahkan kalau kita pun juga cerita, hiburan kita ini, ya di zaman saya dulu muda mah boro-boro. Gitu. Sekarang ini mah ada yang namanya apa Hot Disney, ada yang namanya Catch Play, ada yang namanya Netflix, iFlix, ada yang namanya video, ada yang bayar, ada yang gratis juga. Gitu ya, kalau kita mau gratisan misalnya layar kaca, XS1, apa 21 itu ya, atau apa aja dicari, lalu kemudian di internet kita mau nonton nah ya, dari pagi sampai sore ya bisa gitu. Atau kita pun juga lalu kemudian menggunakan YouTube itu adalah untuk apa? Untuk mencari tahu, yang membuka wawasan kita. Ternyata dunia kita, hidup kita apa? Wow, dalam YouTube itu segala hal. Kemarin kunci mobil patah. Aduh, gimana bukanya nih? Gitu kan. Lalu saya cari di YouTube, buka rumah kunci Kijang Innova. Cari, ada. Tutorialnya ada. Orang sampai membuka kunci, oh begini. Jadi gue bisa buka, gue bisa benerin sendiri. Gitu ya. Terus kemudian ada apa namanya? Saya buka semua, gue cari tahu di situ. Gimana caranya? Gitu ya, ada semua gitu. Wah, sampai gitu kan bikin, waduh ini besi patah nih. Gitu ya, ke tukang las, udah mahal sekali ke tukang las. Gimana caranya gue ngelas? Gitu. Ya kan, gimana caranya? Bukan caranya ngelas di Patri. Gitu. Oh ternyata gampang pipa itu, kalau misalkan pipa aluminium gitu ya, pipa aluminiumnya dibakar gitu, dipanasin, lalu kemudian dikasih timah di situ, nyambung beneran. Gua coba bisa. Saudara, dunia kita ini apa sih sekarang gitu ya? Oh bagaimana caranya beganang begini begonong, banyak sekali gitu ya. Bagaimana kita misalnya membuat apa gitu, semua ada. Saya dulu belajar bikin kue, gitu kan. Wah, waktu mulai pandemik nih, tahun 2020, bulan-bulan Maret, waduh ngapain? Gitu mulai pandemik gitu kan. Gue bikin kue, belajar coba. Gitu. Carinya belajarnya di mana? Di internet. Gitu ya, di YouTube. Oh begini tutorialnya gue bikin. Oh begini caranya gue bikin. Gitu. Jadi saudara, hidup ini adalah benar-benar kesempatan, lalu kemudian yang namanya informasi itu adalah peluang, informasi itu adalah kesempatan. Gitu. Saudara, kalau informasi itu misalnya lowongan pekerjaan, gitu ya, itu informasi. Dibuka lowongan pekerjaan. Nah, ketika dibuka lowongan pekerjaan ini, apakah kamu mau memanfaatkannya atau tidak?
Gitu kan? Nah, apakah kita pun juga waktu yang ada ini, apakah kamu mau memanfaatkannya atau tidak? Ya, informasi yang begitu banyak dalam dunia kita ya, apakah kamu mau memanfaatkannya atau tidak? Gitu. Nah, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya kita di banyak kesempatan, itu di banyak peluang. Dan peluang dan kesempatan itu adalah cara Tuhan memberkati kita, Dek. Ya, cara Tuhan memberkati kita, yaitu dengan kesempatan. Kalau kita mengabaikan kesempatan, itu berarti kita mengabaikan berkat Tuhan. Karena itu, saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ada hal yang harus kita kerjakan. Ya, ada banyak pekerjaan-pekerjaan besar. Dan setiap kita diberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Sehingga setiap kesempatan dan peluang adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Sekarang kita akan mengangkat pujian untuk merespon firman Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku
untuk doa syafaat. Ada yang ingin didoakan? Buat dari yang masih teman-teman ulangan mungkin. ulangan ya, ujian kalau ada yang ujian. Oke. Kesehatan selalu. Ya, mari teman-teman dan Pak Erik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih atas pernyataan-Mu selama sepanjang ibadah tadi, Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Pendeta kami, Pak Pendeta Erik. Berkati Pak Pendeta dan keluarganya. Berikan Pak Pendeta kesehatan selalu, hindari dari mara bahaya. Berkati juga pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kiranya Tuhan selalu memudahkan segala urusannya. Kami juga mau berdoa untuk koordinator pemuda dan remaja kami, Tuhan, Bung Denny. Tuhan berkati Bung Denny dan keluarganya, berikan Bung Denny kesehatan selalu. Tuhan juga lancarkan semua urusannya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kami juga berdoa untuk komisi yang ada di GKP Cakung, Tuhan, terutama Komisi Pemuda Remaja. Tuhan tahu segala program yang sedang dijalankan atau yang akan direncanakan. Kiranya Tuhan melancarkan semua program yang akan dilaksanakan, Tuhan, sesuai dengan apa yang diharapkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin akan melaksanakan ulangan atau ujian, dan berkati mereka supaya dalam belajarnya dapat belajar dengan tekun, dan saat ulangan dapat mengerjakan soal dengan benar dan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi juga teman-teman kami yang mencari pekerjaan, Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Berkati juga teman-teman kami yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka pasangan yang paling sesuai untuk mereka, berikan mereka pasangan yang seiman, yang kiranya yang terbaik untuk mereka. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami, Tuhan. Tuhan tahu segala proses yang sedang dilaksanakan, kiranya Tuhan memberikan kelancaran, mungkin dari bantuan dana dan lain-lain. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini juga masih dalam mengalami pandemi. Kiranya Tuhan berkati supaya pandemi ini cepat selesai, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia, Tuhan. Doa ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang banyak kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat satu pujian, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani
Baik, saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke. Foto dulu. Foto dulu. Siapa nih yang ini? Boleh dibuka kameranya teman-teman? Buka.